Yue Wuhua tidak menyangka bahwa pemborosan yang tidak mampu menahan satu pukulan pun di matanya. Kekuatan marsial Gao memiliki kelebihannya. Namun, kengerian itu hanya sesaat, dan segera, mulut Yue Wuhua mencibir lagi. Pencuri, kamu punya banyak kejutan untukku. Namun, dalam analisis terakhir, kamu hanya sampah yang bahkan bukan surga abadi, dan dapat memblokirku beberapa pedang lagi. Yue Wuhua memiliki cahaya yang dingin, dan dia memang memiliki musuh yang ringan sebelumnya. Atau dengan kata lain, tidak ingin menyia-nyiakan banyak kekuatan abadi untuk Qin Yichen. Tapi sekarang berbeda. Yue Wuhua telah mengambil keputusan dan ingin mengirim Qin Yichen ke jalan dengan cara yang sengit. Pencuri itu sudah mati. Sebentar lagi, aku melihat kekuatan abadi Yue Wuhua melonjak, dan aku mengangkat telapak tanganku, dan ada pedang raksasa di kepalaku. Pedang raksasa ini sepertinya telah mengambil semua ujung tajam di sekitarnya, membuat udara yang sudah gelisah dan pecah, bahkan lebih penuh dengan keganasan. Dan pedang raksasa itu bahkan lebih tinggi dari manusia. Dalam waktu singkat, itu dipadatkan oleh kekuatan bulan yang abadi. Menghadapi pedang raksasa, Duan Mu Dongfeng, yang bertarung sekaligus, tercekik dan merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekte abadi terkejut saat melihat ini. Lihat, itu kakak senior Yue yang menggunakan teknik abadi. Merupakan kehormatan besar bagi kakak senior Yue untuk menggunakan teknik abadi. Saya tidak percaya. Di depan teknik abadi senior brother Yue, pencuri ini masih memiliki kehidupan. Meskipun kekuatan pertempuran Qin Yichen menunjukkan kejutan bagi Immortal Sect, setelah memikirkan kekuatan senior brother Yue, mereka meningkatkan kepercayaan diri mereka yang kuat. Pada saat yang sama, menurut Immortal Sect, di bawah Immortal Teknike dari senior brother Yue, Qin Yichen pasti akan mati tanpa kehidupan. Bahkan di sekte yang sama yang akrab dengan Yue Wuhua, dari teknik abadi, sekte abadi Yuan Surgawi, saya khawatir hanya Mo Yanchen yang hampir tidak bisa menolak. Apalagi Qin Yichen dari lapisan surgawi 3 Raja Abadi. Kakak Qin. Tanda seru. Tanda seru. Di sisi lain, Duan Mu Dongfeng berbalik, tetapi menjadi pucat karena ketakutan, dan tidak terlalu lama bahagia dari keberanian Qin Yichen dan Yue Wuhua, dan dikejutkan oleh teknik abadi yang terakhir. Bahkan wajah Mo Yanchen sangat suram. Dia tahu betul bahwa teknik abadi ini dapat dihadapi oleh sekte yang sama, karena takut tidak mungkin untuk melarikan diri. Bahkan dia sedang menyaksikan pedang raksasa terkondensasi di atas kepalanya saat ini, dan seluruh orang itu pelangi seperti dia bisa merasakan kelemahan di hatinya. Dan Duan Mu Dongfeng memiliki sepenuh hati untuk mendukung. Tetapi akankah pembangkit tenaga listrik sekte abadi memberi mereka kesempatan ini? Saat pertarungan antara kedua belah pihak semakin intensif, tetapi melihat Bulan Wuhua sedikit mengangkat telapak tangannya, pedang raksasa, bercampur dengan semua ujung tombak, melintasi jurang. Pencuri, bunuh aku sekte yang sama, bodohi dunia, hari ini. Aku akan menghancurkanmu 10.000 segmen. Pedang raksasa itu melintas dan berubah menjadi tenda bintang yang sangat kuat, yang menyapu 8 kotak dan menghancurkan semua yang ada di depanmu menjadi bubuk. Pedang bintang teknik abadi. Pedang raksasa itu telah berlalu. Sekte abadi Yuan Surgawi bahkan merasa putus asa, dan bahkan mereka sangat curiga. Pada saat ini, bahkan jika mereka bisa berdiri, akan sulit bagi Qin Yichen untuk memblokir pedang yang mengerikan ini. Teknik abadi ini, seperti namanya, dapat membunuh bahkan bintang-bintang. Tetapi di hadapan pedang yang menembus jurang ini, wajah Qin Yichen masih tenang dan bahkan dingin. Qin Yichen harus mengakui bahwa Yue Wuhua sejauh ini adalah musuh paling kuat yang dia temui. Dan sekarang, dia, roh abadi dan cara lain bahkan tertahan. Namun terlepas dari ini, Qin Yichen tidak menghindar, dan bahkan menghadapi pedang raksasa yang mendekat, mulutnya membangkitkan sentuhan permainan. Bagaimana dengan teknik abadi? Siapa yang tidak? Saat berikutnya, di dalam jurang, sepertinya meletus dengan 10 juta-juta harimau. 1000 harimau, membunuh peri, mengaum, tanda seru. Tanda seru. Pada waktunya, 10.000 harimau tampaknya menghancurkan jurang ini. Suara lolongan harimau bahkan membuat darah monster itu bersinar bergetar dan menghindar. Saya melihat seluruh tubuh Qin Yichen, 1 juta-juta harimau keluar. Setiap harimau sangat kejam, tetapi keganasannya menghancurkan segalanya. Semua ini panjang. Nyatanya, batu lampu listrik, 10 juta-juta harimau, telah bertabrakan dengan pedang pemotong bintang itu. Qin Yichen memiliki teknik abadi dan Yue Wuhua tidak terkejut, tapi dia masih merasa konyol. Apa kekuatan hebat dari teknik abadi yang ditunjukkan oleh lapisan langit 3 Raja Abadi? 1000 harimau membunuh yang abadi? Di depan pedangku yang terpotong bintang, hanya kucing sakit itu saja. Yue Wuhua menyeringai, tapi segera, senyum di wajahnya tiba-tiba mengeras. Karena dia menemukan bahwa meskipun dia memotong banyak bintang menjadi secercah kemuliaan dan menghilangkan pedangnya sendiri, harimau itu tampak tak ada habisnya, dan dia tidak takut mati. Segera,
Ada retakan pada pedang peregangan bintang yang dipadatkan oleh kekuatan abadinya. Jelas, dia dan Qin Yichen tidak jauh dari satu sama lain. Tetapi pedang itu membombardirnya dengan sangat lambat. Pada akhirnya, sulit untuk membunuh harimau ganas itu. Dan Yue Hua tercengang jauh lebih dari itu. Karena di antara 1 juta harimau, dia juga melihat siluet ramping memegang pisau peri di tangannya. Dan meledak sampai mati dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memotong. Pedang yang tak terhitung jumlahnya, mengamuk di depanku. Bahkan pedang-pedang. Di bawah serangan pedang ini seperti angin kencang dan hujan deras. Tidak dapat bertahan. Retakan berangsur-angsur menyebar. Adegan ini membuat Yue Hua semakin sulit untuk dicibir. Hanya ada ekspresi yang dalam dan luar biasa. Dan bahkan napasnya mendesak. Tidak mungkin. Bagaimana pencuri ini bisa menghentikanku teknik abadi? Namun, dengan pedang yang tampaknya mengangkang langit dan bumi, cahaya bintang meledak. Dan Yue Hua merasakan hawa dingin di depannya. Ya, pedang ini, Yue Hua bersembunyi dari masa lalu. Tetapi kengerian di antara ekspresi tidak hilang. Tetapi menjadi lebih kuat. Di depannya, Qin Yichen memegang pedang macan putih, wajahnya dingin, dan niat membunuh di mata bintang bahkan lebih acuh tak acuh. Mustahil. Yue Hua terkejut. Immortal Technique dan Immortal Monarch 5 layarnya sulit ditolak, apalagi 3 Heavenly Layer. Namun, Qin Yichen tidak hanya memblokir, tetapi juga tidak melukai, dan bahkan menyerang balik dirinya sendiri saat dia bisa. Pencuri ini, mengapa Martial Dao sekuat penjahat ini? Pada saat ini, Yue Hua melihat ke arah lampu pompa Qin Yichen. Dan tidak ada cemoohan sebelumnya. Dan karena rendahnya wilayahnya, ini bukan lagi alasan penindasannya yang sewenang-wenang. Bahkan, merasakan napas Qin Yichen yang masih selangkah lagi dari surga abadi, Mo Yanchen benar-benar membangkitkan ketakutannya. Sebagai kepala sekte abadi, Mo Yanchen secara alami tahu apa potensi itu, dan betapa pentingnya potensi itu. Oleh karena itu, Immortal Monarch 3 Heavenly Layer dapat menunjukkan kekuatannya sebanyak Immortal Monarch 5 Layer. Sampai batas tertentu, itu jauh lebih mengancam daripada Immortal Monarch 5 Layer. Yue Hua bahkan tidak dapat membayangkan bahwa jika Qin Yichen tidak dilahirkan dengan sekte abadi Yuan Surgawi dengan latar belakang yang lemah, jika pencuri ini tidak didominasi oleh Dao Alkimia dari langit berbintang ini, maka pencapaiannya akan sangat menakutkan.